biografi Bung Karno. Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sekamesoso Darjo dengan Ida Ayu Nyoman-Raya. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Dia bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di sekolah dasar Pribumi Sangaraja Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya, hingga akhirnya dia ikut dua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkannya ke EIS. Kemudian pada tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke ELS untuk memudahkannya diterima di HBS. Kemudian seusai lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari masyarakat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh H.O. Djoko yang juga memberikan tumpangan kepada Soekarno ketika dia tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Tri Korodadmo. Kemudian yang dibentuk dari organisasi Budi Utomo. Nama organisasi itu kemudian Soekarno ganti menjadi Jom Java, Pemuda Jawa pada tahun 1918. Kemudian seusai tamat dari HBS pada tahun 1920, Soekarno melanjutkan studinya di Teknis High School yang sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung di Bandung dan mengambil jurusan teknik sipil. Selama bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang juga merupakan anggota dari Serikat Islam dan juga sahabat dari Djoko Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi langsung dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusuman dan Dr. Andius Dawes Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indeks Partis. Dan pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Elgemen Study Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesia Study Club yang dipimpin oleh Dr. Tandus Soetomo. Elgemen Study Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 dan pada tahun 1929 Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Bengkui karena aktivitasnya di PNI. Dan pada tahun 1930 Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno mulai membuat pledoi yang fenomenal Indonesia Menggugat, dan Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Dan pada bulan Juli tahun 1932 Soekarno kembali bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Dan Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada tahun 1932 dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat pengasingan tersebut, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Namun semangat yang terdapat dalam diri Soekarno tetap membara, seperti yang tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam yang bernama Ahmad Hasan. Kemudian di tahun 1938 sampai dengan tahun 1942, Soekarno diasingkan ke provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu menyadari betapa pentingnya tokoh-tokoh pergerakan nasional ini. Sehingga sekitar tahun 1943, Jepang menyadari betapa pentingnya tokoh-tokoh pergerakan nasional ini. Sehingga Jepang mulai memanfaatkan tokoh-tokoh pergerakan nasional ini, di mana salah satunya adalah Soekarno untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional ini bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Meski ada pula yang melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Jarid dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Sementara Soekarno mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dasar-dasar kepemerintahan, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada bulan Agustus tahun 1945, Soekarno diundang oleh Sekretariat Pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara ke Dalat Vietnam. Sekretariat menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan segala urusan proklamasi kemerdekaan adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Sekretariat ke Dalat Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Para tokoh pemuda dari PETA menuntut agar Soekarno, Hatta dan beberapa tokoh lainnya segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena di Indonesia pada saat itu terjadi kevakuman kekuasaan. Hal ini disebabkan karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum juga tiba. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno
Soekarno diangkat oleh PPKI menjadi presiden dan Muhammad Hatta diangkat sebagai wakil presiden. Dan pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh KNIP. Kemerdekaan yang telah didapatnya itu tidak bisa langsung dinikmati karena di tahun-tahun berikutnya masih ada pihak sekutu yang secara terang-terangan tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan berusaha untuk kembali menyerang Indonesia. Guncatan senjata dari pihak sekutu tak lantas membuat rakyat Indonesia menyerah karena seperti yang terjadi di Surabaya ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi berusaha untuk kembali menyerang Indonesia. Namun rakyat Indonesia di Surabaya dengan giginya tetap berjuang untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tewas dan pemerintah Belanda menarik kembali pasukannya. Peran seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya, namun hampir di setiap kota. Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut telah melanggar perjanjian internasional, yaitu persetujuan Linggarjati. Walaupun telah dilaporkan ke PBB, Belanda masih saja tetap melakukan agresinya, sehingga atas permintaan India dan Australia pada tanggal 31 Juli tahun 1947, masalah agresi yang dilanjutkan oleh Belanda dimasukkan ke dalam agenda rapat Dewan Keamanan PBB, sehingga keluarlah resolusi nomor 27 pada tanggal 1 Agustus tahun 1947. Dan yang dimana isinya adalah menyurahkan agar konflik bersenjata dihentikan. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, maka pemerintah Belanda menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan PBB. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1947 pemerintah Belanda dan Republik Indonesia menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata. Dan pada tanggal 25 Agustus tahun 1945, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dengan Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan, Presiden Soekarno kembali diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Karena tuntutan rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuannya, maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Republik Indonesia Serikat kembali diubah menjadi Republik Indonesia, di mana Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya. Pemberontakan G30S atau PPKI melahirkan krisis politik hebat di Indonesia. Para tokoh massa dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan menyatakan tuntutan rakyat Tritura, yang dimana salah satu isinya adalah meminta agar dibubarkannya PKI. Namun Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena menilai bahwa hal tersebut bertentangan langsung dengan nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Sikap Soekarno yang menolak untuk membubarkan PKI tersebut kemudian melemahkan posisinya dalam politik. Dan 5 bulan kemudian dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret Super Semar yang ditandatangani oleh Soekarno, yang dimana isinya adalah perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi presiden. Dan surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. Maka MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapannya, yaitu TAP nomor 9 pada tahun 1966 tentang pengukuhan Super Semar menjadi TAP MPRS, dan TAP nomor 15 pada tahun 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai untuk pemegang Super Semar untuk setiap saat sedia menjadi presiden apabila presiden sebelumnya berhalangan. Dan pada tanggal 22 Juni tahun 1966, Presiden Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya mengenai sikapnya terhadap pemberontakan G30S. Namun pidato pertanggungjawaban tersebut tidak ditolak oleh MPRS, dan hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari tahun 1967 Soekarno menandatangani surat penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Dan pada
hari Minggu tanggal 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Brito, Jakarta, dan disemayamkan di Wisma Yaso dan dimakamkan ke Blitar di samping makam ibundanya. Dan pemerintah pun mengambil masa berkabung selama 7 hari. Insinyur Soekarno adalah sosok pahlawan yang sejati. Beliau tidak hanya berjasa bagi bangsanya sendiri, namun berjasa bagi seluruh dunia. Semua sepakat bahwa Insinyur Soekarno adalah manusia yang tidak biasa, yang tidak mungkin dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Dan Insinyur Soekarno adalah bapak bangsa yang tidak akan tergantikan. Dan ada pun penghargaan yang beliau dapatkan, yaitu gelar doktor honoris dari 26 university. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Merdeka!